Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersun Arif dari Forum News Network. Ketua DPP PDIP Puan Maharani bertemu dengan Presiden Jokowi. Ini walaupun pertemuan ini bukan pertemuan secara formal hanya dihela untuk mereka berdua, tetapi tetap saja pertemuan ini mendapat banyak sekali sorotan dari media. Pertemuannya itu berlangsung pada acara gala dinner dari konferensi tingkat tinggi World Water Forum atau pertemuan air di dunia sedunia begitu yang berlangsung di Nusa Dua Bali tadi malam. Puan Maharani hadir tentu dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPR dan dia tampak disambut secara resmi oleh Presiden Jokowi seperti juga delegasi negara-negara lainnya. Dan dalam pertemuan itu Puan kemudian tampak bersalaman dengan Presiden Jokowi dan kemudian mereka berdua itu sempat berbincang-bincang. Istirahat, istirahat. Bangun. Kalau Anda sempat perhatikan tadi, tidak ada kecanggungan sama sekali ya ketika keduanya itu bertemu. Bahkan mereka tampak bersenyum, bertukar senyum dan kemudian juga bertukar sapa. Dan bahkan dalam bahasa Puan kepada wartawan ketika ditanya wartawan, ya dia menyatakan bahwa ya memang tadi pertemuannya berlangsung secara sumringah begitu ya, kata Puan. Dan menurut Puan itu banyak hal yang dia bicarakan dengan Pak Jokowi kita berbicara itu. Dan Puan juga mengaku selain bertemu dengan Pak Jokowi, dia juga sempat bertemu dan ngobrol bersama dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Apa yang dibicarakan Puan Maharani tidak mau menjelaskan. Dia hanya menyatakan ketika ditanya apakah ada tadi bicara tentang Ibu Megawati, dia menyatakan dia lupa tadi apa sempat ditanya apa tidak ya. Ini tampaknya Puan mengeles ini. Dan pertemuan dengan Pak Jokowi itu tidak hanya, maksudnya momen ketika Puan bertemu dengan Pak Jokowi itu tidak hanya sekali tadi ketika datang, ketika berpamitan, ketika selesai acara gala dinner itu juga Puan kembali sempat terlihat bersalaman dan bertukar sapa lagi dengan berbincang dengan Pak Jokowi. Tentu saja pertemuan ini mendapat banyak sorotan karena di tengah spekulasi bahwa hubungan antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati bahkan dengan juga Pak Prabowo itu sekarang ini sudah betul-betul patah arang gitu, karena kan kita tahu selama ini ada berbagai upaya dari Pak Jokowi untuk bertemu dengan Ibu Megawati sampai sekarang tidak berhasil bertemu. Bahkan dia menggunakan berbagai tokoh untuk melakukan mediasi. Selain melalui elit-elit partai PDIP, eh, Pak Jokowi itu juga pernah minta tolong kepada Sri Sultan Hamengkubuwono agar dimediasi untuk bertemu dengan Ibu Megawati. Dan tetapi pada waktu itu seperti dikatakan oleh Sri Sultan, dia tidak bersikap pasif, dia menunggu saja. Jadi kalau memang ada permintaan ini dia akan menyampaikan kepada Ibu Megawati. Tapi seperti kita ketahui sampai sekarang ini Ibu Megawati dan Pak Jokowi itu tidak pernah bertemu. Bahkan dalam momen seperti kemarin, harusnya momen Idul Fitri itu yang biasanya Pak Jokowi bersama keluarganya juga menemui Ibu Megawati itu kan tidak terjadi di forum itu. Hal yang sama juga terjadi pada Pak Prabowo. Kan ini berkali-kali juga para elit Partai Gerindra dan juga PDIP ini tampaknya mencoba mempertemukan Ibu Megawati dengan Pak Prabowo. Tapi
sampai sekarang juga tidak ada pertemuan itu kan. Kita ingat kemarin disebut-sebut bahwa momen Idul Fitri itu akan dimanfaatkan untuk pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Dan memang tradisinya itu Pak Prabowo setiap kali hari raya Idul Fitri itu dia ya datang atau sowan lah ke rumah Ibu Megawati yang ya lebih tokoh yang lebih senior begitu. Tapi pada Idul Fitri kali ini tidak terjadi pertemuan semacam itu. Yang datang itu justru malah Ketua TKN atau Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Roslan Roslani. Itu pun kelihatannya kedatangan Roslan juga tidak mulus karena dia datang sampai 2 kali. Ketika pagi hari dia datang itu hanya 5 menit dan kemudian keluar dari rumah Ibu Megawati, kelihatannya nggak berhasil bertemu, dan baru sore harinya kemudian dia kembali dan bertemu dengan Ibu Megawati selama 1,5 jam ditemani oleh Puan Maharani dan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto. Nah, setelah selesai pertemuan itulah Hasto Kristianto menyatakan kepada media bahwa kemungkinan pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati itu akan terjadi nanti setelah hasil sidang Mahkamah Konstitusi. Tetapi setelah sidang Mahkamah Konstitusi usai dan hasilnya seperti kita ketahui ini gugatan dari paslon 01 dan 03 ditolak, kan tidak terjadi pertemuan juga. Dan berikutnya kemudian disebutkan bahwa mungkin pertemuan itu akan berlangsung nanti setelah ada sikap resmi dari PDIP, yakni yang sikap resmi itu akan ditentukan dalam Rakernas PDIP yang berlangsung tanggal 24 sampai 26 Mei ini, gitu ya. Dan disitulah nanti sikap PDIP, sikap itu akan ditentukan apakah bergabung dengan pemerintahnya Prabowo Gibran atau tetap dalam kubu oposisi. Tetapi kita lihat dalam perkembangan terbaru ini kelihatannya sudah sampai satu kesimpulan bahwa PDIP itu akan berada di oposisi. Hal ini misalnya terlihat dari pernyataan Prabowo ketika menyampaikan pidatonya pada Rakornas Partai Amanat Nasional. Kan Pak Prabowo waktu itu menyinggung, bahkan menyindir gitu, ada sebuah partai yang mengklaim ya memiliki jadi pemilik tunggal dari Bung Karno atau Presiden Soekarno yang notabene adalah ayah dari Ibu Megawati. Bahkan pada waktu itu Prabowo menyatakan bahwa Bung Karno itu adalah milik seluruh bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Bahkan dia katanya secara bercanda, dan saya menduga bahwa Bung Karno itu juga mendukung dia yang terpilih menjadi presiden, karena bagaimanapun dia itu akan meneruskan apa yang menjadi cita-cita atau visi dari Bung Karno, menjadikan bangsa ini bangsa yang mandiri, berdiri di atas kaki sendiri. Nah, ini kan dari pernyataan itu saja kita lihat, loh, ini mengapa Pak Prabowo kok buka front terhadap Ibu Megawati kan. Dan kemudian itu pernyataan Prabowo bahwa kelihatannya dia sudah mulai menutup pintu dan tidak berharap lagi PDIP itu bergabung dalam pemerintahan, ketika dia mengingatkan agar tadinya bahwa dia ingin mengajak kerjasama seluruh kekuatan politik di Indonesia untuk membangun Indonesia. Itu maksud itu masuk dalam kabinet. Tetapi kata dia, ketika kalau tidak mau masuk ke dalam pemerintahan, ya silakan jadi penonton di pinggir jalan, dan penonton yang baik itu jangan ganggu-ganggu pemerintahan. Ini sinyal yang kuat bahwa bukan hanya Pak Jokowi, tapi Pak Prabowo akhirnya juga sampai pada kesimpulan bahwa mereka tidak mungkin lagi untuk bertemu dan kemudian menjalin kerjasama dalam pemerintahannya dengan Ibu Megawati. Dan yang mengejutkan, alih-alih bertemu dengan Pak Prabowo, Ibu Megawati itu malah memilih bertemu. Ini kemunculannya di publik yang saya kira paling setelah rame-rame ini kan jarang sekali Ibu Megawati muncul di publik. Dia kemudian bertemu dengan seniman Butet Kertarajasa di Jogja, ya, mengunjungi galerinya Butet Kertarajasa. Dan Butet ini adalah pendukung PDIP yang selama ini sangat kritis kemudian belakangan ini terhadap Pak Jokowi. Dan di situ kan Ibu Mega kemudian bersama Butet menyaksikan sebuah patung yang disebut si Kurus yang berhidung mancung di situ, ya. Dan ini sebenarnya mengingatkan orang pada figur tokoh pewayangan Petro gitu. Sementara hidungnya yang sangat mancung, ini tentu saja Pinocchio. Ini bisa tidak ada arti lain kecuali itu ditafsirkan sebagai patung yang menyindir Pak Jokowi. Apalagi di situ ada tulisan di belakang ditulis melik nggendong lali. Ini sebuah peribahasa Jawa, ya.
Dan kita juga ingat kan dulu Ibu Megawati itu kan juga pernah menyebut Pak Jokowi sebagai si krempeng ya, kalau tidak salah panggilannya seperti itu ya. Jadi ini sekali lagi dengan latar belakang, politik seperti itu, tentu saja orang bertanya-tanya, "Ada apa ini, Puan kok, justru malah, kelihatannya berasyik masuk, berakrab-akrab," bahkan seperti bahasanya Mbak Puan sendiri, dia senyum sumringah ketika bertemu dengan Pak, Jokowi. Memang sejak awal ini di PDIP itu ada faksi ya, faksi yang ingin tetap, bersama dengan Pak Jokowi dan juga tentu dengan Prabowo dan Gibran. Tapi ada faksi yang sangat, keras yang ingin, tentu saja menghukum pengkhianatan Pak Jokowi dan dalam hal ini tentu sikap Ibu Megawati seperti itu. Karena bagaimanapun juga Pak Jokowi ini bersama keluarganya, ini keluarganya kan termasuk anak dan menantunya itu dianggap mengkhianati Ibu Megawati. Dibesarkan sejak masih di Solo, kemudian diusung menjadi Gubernur DKI Jakarta, dan sampai menjadi presiden 2 periode, tapi kemudian pada akhirnya ternyata kemudian malah mengkhianati Ibu Megawati. Karena Ibu Megawati kan dalam pemilu kali ini, khususnya Pilpres, itu memutuskan untuk mengusung Ganjar Pranowo yang berpasangan dengan Mahfud MD sebagai capres dan calon wakil presiden. Dan dalam tradisi PDIP itu kalau ketua umum Ibu Megawati yang diberi hak prerogatif untuk menentukan siapa capres dan cawapresnya sudah memutuskan, maka seluruh kader partai itu harus tegak lurus. Yang dilakukan oleh Pak Jokowi bukannya tegak lurus, malah nantangin ya. Seperti setidaknya dikatakan oleh Andi Wijayanto kan, Pak Jokowi itu pernah nantangin seperti itu, yang dia menyatakan bahwa pertama jelas bahwa dia bisa memastikan bahwa PDIP tentu dalam hal ini Bu Megawati juga hanya disampaikan pada Andi Wijayanto bahwa waktu itu mereka tidak mungkinlah bisa mengalahkan Pak Jokowi ya, dan pada waktu itu pertaruhannya adalah bahwa Prabowo Gibran menang, kemudian Kaisang itu yang memimpin PSI bisa membawa PSI masuk ke parlemen, dan yang ketiga dia suara PDIP itu akan diturun begitu ya. Nah, inilah yang kemudian dianggap sebagai tantangan dan ancaman juga terhadap PDIP, yang membuat kemudian Andi Wijayanto pada waktu itu juga sebagai Gubernur Lemhanas dia memutuskan mengundurkan diri dan kemudian all out mendukung pasangan Ganjar dan Mahfud. Tapi ternyata kemudian ancaman Pak Jokowi yang menurunkan suara atau perolehan kursi PDIP itu terbukti, karena PDIP itu sekarang jumlah suara maupun kursinya itu turun secara signifikan di DPR, karena tetap menjadi partai pemenang pemilu, tapi kursinya turun dari semula 128, sekarang hanya tinggal 110 kursi. Artinya 18 kursi. Ini luar biasa kerja Pak Jokowi ya, menggerogoti suara PDIP. Di samping itu juga Prabowo dan Gibran itu juga terbukti bisa menang, dan menang itu hanya satu putaran. Yang gagal hanya satu, yakni soal PSI tidak bisa masuk ke parlemen. Jadi apakah pertemuan Puan Maharani dengan Pak Jokowi dan kemudian juga pertemuan dia dengan Pak Prabowo itu bisa diartikan bahwa PDIP akan merapat ke pemerintahan? Saya kira kok kalau lihat bahasa dari para petinggi PDIP rasanya tidak. Ya memang Puan ini tentu adalah faksi yang berbeda di PDIP. Dia faksi yang kompromis, kalau kita tidak mau menyebut sebagai pragmatis, dalam melihat persaingan antara Ibu Megawati dengan Pak Jokowi, dan sekarang juga termasuk dengan Pak Prabowo. Saya Sunarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.